alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian hari Rabu malam yang lalu, kita sudah membacakan beberapa ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Ibrahim. Dan setelah surah Ibrahim adalah surah Al-Hijr menurut ilmu tartibil Quran. Malam ini insyaallah kita akan melihat, setelah kita mencoba menghasilkan beberapa kesimpulan atau mau'idhah yang ada di dalam surah Ibrahim, baik dari awal maupun di akhir, Allah menginginkan seluruh hambanya melalui Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Di dalam surah Ibrahim ada dua nabi yang diceritakan oleh Allah di dalam tugas dakwahnya. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal surat, dan di ayat yang kelimanya Allah ceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Yang di dalam ayat itu sama perintah Allah, baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun kepada Nabi Musa alaihi salam. Artinya sama-sama ditugaskan oleh Allah litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya ilahi atau cahaya iman. Nah, kita sudah membahasnya. Zulumat itu gelap karena masih berada dalam kekafiran dan kemusyrikan. Gelap itu karena masih berada di dalam kejahilan dan kebodohan. Gelap itu karena masih berada di dalam kesesatan dan berbagai macam kemungkaran. Jadi Allah perintahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dengan Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Rasul kita ini mampu dan mau untuk membawa umat manusia, agar seluruh umat manusia bebas atau tidak lagi syirik dan kafir kepada Allah, dan menuju kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasul diutus untuk membawa dan mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Dan yang ketiga, Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kesesatan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala biiradatillah, dengan kehendak Allah, wa biiznillah, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diceritakan oleh Allah sebahagian di surat Ibrahim, baik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun terhadap Nabi Musa alaihi salam dan juga nabi-nabi lain. Sama materinya, membawa umat manusia dari alam syirik menuju iman, dan manusia ini dapat
menerima hidayah, memelihara hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi hidup sesat di alam ini. Orang yang terbebas dari sesat, namanya dia sudah mendapat hidayah dari Allah. Dan orang yang memelihara hidayah dari Allah, dia tidak akan sesat buat selama-lamanya. Di dalam Al-Quran Allah sudah berjanji, baik di surat Ibrahim maupun surah setelahnya. Ini kita melihat dan mencari ayat-ayat yang ada korelasi, munasabah dengan ayat yang pernah kita bahas. Malam ini kita coba mulai dari ayat 45 di surah Al-Hijr mengenai janji Allah dan pujian Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini ada yang sama nanti dengan di surat-surat yang lain. Jadi nanti kita akan menemukan janji-janji Allah di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa, kadang-kadang persis sama ayatnya. Jadi kalau kita lihat di juz-juz yang terakhir itu, banyak sekali pujian Allah dengan kalimat inna di dalam surga. Jannah itu surga. Uyun, mata air di dalam surga. Berarti gambaran orang yang ada di dalam surga itu penuh dengan berbagai macam kesenangan dan kebahagiaan. Mata air yang mengalir di dalam surga. Surga yang penuh dengan kebahagiaan, surga yang penuh dengan berbagai macam kemuliaan, dan surga yang penuh dengan berbagai macam kesejahteraan. Allah perintahkan kepada orang-orang yang dulu beriman dan bertakwa. Mana dulu itu waktu kita di dunia ini. Ini sebelum meninggal, mari kita semua beribadah. Batas ibadahnya sudah disebut juga nanti di akhir surah Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini paling sering kita ulang-ulang, dan juga penceramah-penceramah lainnya, agar kita semua kalau mau beribadah pada waktu-waktu Allah memberikan kesempatan hidup kita di alam ini. Artinya jangan ada rencana nanti beribadah di akhirat. Di akhirat itu kita menerima balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kejahatan-kejahatan, maka balasannya jahat juga, terazab kita. Tapi jika kita melakukan hal-hal yang baik, maka berbagai macam kebaikan dan kemuliaan akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. In syarran fasyarrun. Jika kamu melakukan kejahatan, balasannya jahat juga. Wa in khairan fa khairun. Jika kamu melakukan yang baik, maka balasannya baik jua. Nah, inilah yang harus kita upayakan di alam ini. Selama Allah masih memberikan umur kepada kita, umur panjang seperti ini, nah, kita berdoa semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita persembahkan tubuh kita ini untuk mengabdi dan menyembah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu makna dari iman dan bertakwa kepada Allah. Kalau hanya beriman, percaya bahwa Allah ada, malaikat ada, kitab Allah ada, nabi ada, hari kiamat ada, qada dan qadar ada, tapi tidak sholat, itu belum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kekurangan dalam kehidupan kita ini, sudah pernah kita bacakan ayatnya di surah Ar-Rum 31. Caranya munibina ilaihi, kembalilah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, wa aqimus shalah, dan dirikan salat, wala takunu minal musyrikin, dan kamu jangan menjadi seperti orang-orang musyrik. Artinya kita jangan bergabung bersama dengan orang-orang kafir, jangan berkecimpung dan bergabung bersama dengan orang-orang musyrik, tapi hendaknya kita selalu berada bersama dengan orang-orang ma'al muttaqin, bersama dengan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang selalu melakukan berbagai macam kebaikan dalam hidup dan kehidupannya. Inilah orang yang dijanjikan oleh Allah di dunia bahagia, dan di akhirat nanti dia mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah berada di dalam surga yang penuh dengan mata air surga. Untuk masuk surga ini juga dengan iradah, keinginan Allah. Jadi misalnya ada manusia berencana masuk surga, tidak ibadah, tidak dipenuhi keinginannya oleh Allah. Tapi orang yang bertakwa, waktu dia hidup di alam dunia, nanti Allah persembahkan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan kalimat udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam surga dengan selamat sejahtera. Ini kalau di surat Ar-Ra'du lain lagi. Sebelum surat Ibrahim ada surat Ar-Ra'du. Di sana lain lagi ucapan Allah melalui malaikat, disuruh ucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu. Kapan dulu itu? Waktu di dunia. Sabar beribadah, tidak merasa capek, bahkan ada yang sanggup bangun pada sebagian malam, tahajud dia, melaksanakan sholat qiyamul lail. Di sana nanti Allah telah menantinya dengan berbagai macam kemuliaan. Di pintu-pintu surga Allah mengucapkan kalimat salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian semua, wahai para penduduk surga, atas kesabaranmu dulu. Kapan dulu itu? Waktu di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, dan surga ini tempat yang paling menyenangkan. Sudah tahu ketika manusia masuk ke dalam surga, terheran-heran diberitahu lagi oleh Allah bahwa surga ini tempat yang paling menyenangkan. Ini di dunia saja, waktu kita masuk ke masjid raya ada rasa nyaman,
aman. Kalau sudah terbiasa dengan jamaah di Masjid Raya ini, seminggu tidak masuk satu kali ke Masjid Raya, kangen, bahasa Jawanya rindu untuk sholat di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Sama seperti orang yang pernah haji, pernah umrah, ada selalu kerinduan untuk sholat di Masjidil Haram, di Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah, Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian juga ada Masjid Quba yang ada di Madinah, dan masjid-masjid lain, menimbulkan kerinduan dan bahasanya, bahasa mudanya, kangen kita kembali untuk melihat masjid-masjid itu. Di akhirat nanti Allah kumpulkan semua orang yang beriman di dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan diucapkanlah kalimat-kalimat yang amat menyenangkan. Antara lain, kalau di surat Ar-Ra'du ada kalimat dan ayat yang saya bacakan tadi, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam penghormatan kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu, dan surga ini adalah tempat yang paling menyenangkan. Di surah Al-Hijr, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan selamat dan sejahtera. Apa yang terjadi di dalam surga itu? Ini sebelum Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga yang akan dimasuki. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Allah cabut di dalam dada-dada orang yang beriman min ghillin, sifat dengki tak ada lagi, sifat kueh dalam bahasa Aceh sudah tak ada lagi, dan hidup bersaudara dan menyenangkan di dalam surga. Ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan yang berhadap-hadapan. Ini suasana di surga yang diterangkan oleh Allah di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sifat dengki tidak ada lagi. Siapapun yang masuk ke dalam surga bersaudara. Tidak ada di dunia ini ada kedengkian, misalnya dia merasa diri orang mulia, tapi ada orang lain disuruh masuk ke tempat mulia juga. Ada sebahagian cemberut mukanya, kok dia juga dimuliakan. Di dalam surga Allah sudah mencabut berbagai macam sifat kueh, berbagai macam sifat iri, berbagai macam sifat dengki, berbagai macam akhlak buruk, berbagai macam etika yang tidak menyenangkan. Semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, dan kami cabut dari dada-dada mereka, dari hati-hati mereka, min ghillin, dari kedengkian, dari kekuehan, dari kueh, tidak ada lagi. Semuanya ikhwana, bersaudara, saling salaman salama, saling mengucapkan selamat, bahagia. Alhamdulillah tanyo jamun kan urang bro wataidonya. Alhamdulillah memang jamun hai tu bacut ba'da ibadah. Dino Allah kagebalah dengan syurga.
Tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi sifat-sifat buruk, tidak ada lagi akhlak-akhlak yang tidak menyenangkan. Sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Nabi waktu kecil dibelah dulu dadanya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Nanti Quran disimpan, satu pun tidak ada yang lupa. Kalau kita kadang-kadang udah bisa hafal surah Al-Furqan, nanti udah lupa lagi. Tapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disimpan Al-Quran ke dalam dada Nabi Muhammad. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Quran disimpan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran Nabi menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah dijaga, sudah dipelihara oleh Allah 1 sampai dengan 25 tahun, bahkan mendapat gelar Al-Amin. 25 sampai dengan 40 tahun semakin terkenal namanya, dan pada usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibersihkan oleh Allah sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki, akhlak-akhlak yang buruk tidak ada pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ada pada dirimu ya Rasulullah akhlak yang sangat agung. Maka Nabi menjadi suri dan tauladan. Kalau ceramah-ceramah maulid itu sering kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah akhlak dan keteladanan yang sangat bagus. Jadi Nabi belum masuk surga sudah dibersihkan dada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita walaupun tidak dibersihkan langsung melalui malaikat Jibril, kita sendiri kita upayakan tiap hari kita bersihkan dada, kita bersihkan iri, kita bersihkan dengki. Mari hidup seperti suasana di dalam surga. Kita di dunia kadang-kadang tidak ada akhlak-akhlak yang kita tampilkan model-model di surga. Dimana kita tahu karena ada Al-Quran. Mana model surga? Sesama muslim, assalamualaikum. Jangan tanya dulu, ya kan? Kita kalau kenal assalamualaikum, kalau nggak kenal nggak assalamualaikum. Nah, itulah kekurangan kita. Padahal biasakan salaman salama. Seperti seorang dosen, ada mahasiswa duduk-duduk, kita melewatinya, assalamualaikum. Si mahasiswa ini menjadi pelajaran. Kami sebagai mahasiswa itu dihargai oleh dosen-dosen yang berakhlak mulia. Nah, ini pelajaran untuk kita semua meniru cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktekkan akhlak yang mulia di alam ini, baik dengan siapa saja apalagi dengan keluarganya. Bicara selalu dalam keadaan santun, mulia, suci dan terpuji. Ini dulu almarhum Haji Araman Kaoy ketika membina kader-kader dakwah Iskada ada satu ikrar, hendaknya setiap kader ikatan siswa kader dakwah memiliki akhlak terpuji, suci dan terpuji, mulia di dalam mengamalkan ibadah-ibadahnya di bumi Allah Azza wa Jalla. Ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan penduduk surga. Di dalam surga, salaman salama, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan, di atas tempat duduk yang amat menyenangkan,
di kursi-kursi yang belum pernah dilihat dengan mata kepala waktu di dunia. Dan suasana di dalam surga Allah ceritakan, la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Di dalam surga mereka tidak tertimpa lelah, tidak capek. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan orang yang sudah masuk ke dalam surga tidak dikeluarkan lagi. Hana istilah putamong putang tenang leveat, kemudian dikeluarkan lagi masuk ke dalam neraka. Abadiyil abad, abadi buat selama-lamanya. Jadi di sini ada dua hal yang diberitahu oleh Allah. Pertama, masuk ke dalam surga tanpa ragu, tanpa bimbang, karena sudah terdengar, udkhuluha bisalamin aminin. Tidak ada mik, tapi suara-suara itu terdengar, sama seperti di surat Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Tercengang-cengang orang. Salamun qawlan min rabbir rahim. Itu salam penghormatan, ucapan Allah yang Rahman, yang Rahim. Orang-orang yang dulu bergelimang dengan dosa, orang-orang yang dulu bergelimang dengan kekafiran dan kemusyrikan, ingin juga ikut dengan calon-calon penghuni surga. Allah larang mereka. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Menjauhlah engkau wahai orang-orang yang berdosa. Menjauhlah engkau wahai orang-orang yang dulu bergelimang dalam durjana dan dosa. Tidak boleh ikut-ikut gabung, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman di dalam surga, yang kafir, yang kufur, yang munafik, yang fasik, yang jahat, yang bergelimang dalam kemaksiatan, di dalam neraka. Tidak ada cara lain kalau ada khilaf, ada dosa. Munibina ilaihi, bertaubat kepada Allah. Wattaquhu, bertakwa kepadanya. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang musyrik. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan jadi kafir. Kalau sudah Islam, bersyukurlah kita kepada Allah. Lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, mudah-mudahan meninggal juga dalam keadaan Islam. Semua ayat ini kita hafal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan berada dalam keadaan Islam. Suasana di dalam surga bagaimana cerita Allah? La yamassuhum fiha nasab, mereka itu tidak tertimpa letih, tidak lelah, tidak gundah, berarti senang dan bahagia. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan orang yang sudah berada di dalam surga tidak dikeluarkan lagi dari surga itu. Nah, jadi bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan di dunia beribadah, sering bertemu di masjid. Mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita nanti di yaumil mahsyar di dalam jannatin naim, dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Ini sebahagian cerita tentang surga yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Hijr.
nanti ada ayat yang sama. Misalnya nanti ketemu lagi di surat Az-Zariyat, ayat persis sama. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga yang penuh dengan mata air syurga. Tapi nanti di dalam surat Az-Zariyat lain lagi ceritanya. Nah, ini sambil mereka duduk diberikan berbagai macam buah-buahan, didampingi oleh bidadari-bidadari suci yang belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Nah, ini diceritakan di ayat-ayat yang lain agar seluruh orang-orang yang beriman percaya bahwa firman Allah itu adalah benar, perkataan yang benar dan bukan cerita dongeng. Nah, ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan meyakinkan seluruh hambanya untuk senantiasa ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hal ini semua kita yakini, baik yang pernah kita baca di dalam surah Ibrahim, kemudian kita baca di surah Al-Hijr, nanti kita baca di surah An-Nahlu, setelah itu kita baca di surah Al-Isra dan lain sebagainya, untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa janji-janji Allah itu adalah benar. Apalagi yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita, bukan hanya suruh keluarkan umat manusia dari kejahilan, dari kebodohan, tapi juga Allah memperkenalkan diri melalui Nabi, disuruh sampaikan kepada seluruh umat manusia, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, Nabi ibadi, sampaikan, informasikan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya aku adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini Allah perintahkan Nabi, ya Rasulullah, tugasmu bukan hanya mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari sesat menuju iman dan hidayahku, kata Allah. Tapi sampaikan juga, informasikan juga kepada seluruh hamba-hambaku, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku, anni, bahwa sesungguhnya aku anal ghafurur rahim, aku adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ada kekurangan, ada dosa, bertobat kepada Allah. Kalau terus kita lawan, sampaikan juga ya Rasulullah, wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan juga kepada seluruh hamba-hambaku bahwa azabku adalah azab yang amat pedih. Nah, jadi tidak ada yang bisa melawan nanti kehendak Allah. Allah Ahad, Esa, nggak perlu bermusyawarah. Ini orang ini gimana? Kita selamatkan atau kita azab? Tidak ada. Itu cipta dunia, ya kan? Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku bahwa aku adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa maksudnya maha pengampun? Ada di antara hamba-hambaku yang berdosa,
ada di antara hamba-hambaku yang mempunyai kekurangan dan kekhilafan dalam hidupnya, suruh dia bertaubat kepadaku. Munibina ilaihi, bertaubat kepada Allah. Selanjutnya suruh dia bertakwa kepadaku. Selanjutnya suruh dia menegakkan salat. Selanjutnya jangan bergabung bersama orang kafir. Jangan menjadi orang yang kafir, kufur serta syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan itu saja ya Rasulullah. Dan jika ada hamba-hambaku setelah kuberikan ampunan tidak mau taubat, beritahu juga, wa anna azabi huwal azabul alim. Kalau mereka enggak mau bertaubat, sampaikan juga bahwa azabku adalah azab yang amat pedih. Kalau kita orang cerdas, terimalah yang Allah telah memberikan peluang. Ada khilaf, bertaubat pada Allah. Jangan coba-coba untuk melawan Allah. Tidak ada satupun yang sanggup untuk melawan keperkasaan Allah Azza wa Jalla. Jika besok ditakdirkan oleh Allah diberikan bencana, tak ada seorang pun yang bisa selamat. Dan kita semua harus yakin bahwa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.